Halo, sudah pasti kalian yang mengklik video ini adalah teman-teman di sini yang jualan di Tokopedia. Halo guys, welcome back with me, Rio Gandhi. Di video kali ini gue pengen kasih tau kalian gimana caranya mendapatkan 10-20 orderan per hari di Tokopedia rutin. Ingat ya, 10-20 rutin. Ya, buat kalian yang jualan di Tokopedia, make sure teman-teman nonton video ini sampai habis. Jangan di skip-skip, nanti kalian ada yang nggak ngerti teman-teman. Jangan kebiasaan untuk nge-skip video. Karena kata-kata yang akan gue kasih tau kalian ini cukup ada technical, ada analisa, dan sebagainya. Jadi ya, gue nggak mau lah untuk kalian nge-skip karena nanti bingung. So, jadi buat kalian yang sudah jualan di Tokopedia, atau baru buka toko di Tokopedia, atau baru ekspansi jualan di Tokopedia, tadinya jualan di marketplace yang lain. Ya, welcome to pembahasan ini. Nah, gue bisa bilang, Rio Gandhi nih bisa bilang, bahwa jualan di Tokopedia itu jauh lebih mudah dibandingkan di platform lain. Bisa dibilang untuk mendapatkan orderan itu jauh lebih gampang lah, jauh lebih mudah. Karena kalau gue perhatiin, interface-nya itu lebih mudah, algoritmanya itu lebih mudah dibaca, dan untuk iklannya juga jauh lebih mudah, dan sebagainya lah. Pokoknya, everything lebih easy lah di Tokopedia. Jadi lebih mudah mendapatkan orderannya. Kenapa gue bisa bilang begitu? Ya iyalah, gue juga jualan di Tokopedia, jadi gue juga tahu. Dan gue juga punya klien-klien yang jualan di Tokopedia, jadi gue juga tahu. Jadi bilang gue udah mencoba puluhan toko yang jualan di Tokopedia, dan akhirnya, gue akhirnya bisa ngomong seperti ini. Karena gue udah menganalisa sendiri, berdasarkan pengalaman pribadi gue. Ingat ya, pengalaman pribadi gue. Tapi ya memang kalau kita perhatiin, secara demand, nggak semua kategori itu laku di Tokopedia. Ada yang lakunya di platform yang lain. Tapi ya udah, namanya kita pengen ekspansi bisnis, kita pengen jualan di online, jualan di Tokopedia, ya udah kita lakukan semaksimal mungkin supaya kita bisa mendapatkan orderan. So, jadi sesuai dengan judulnya, gue akan kasih tau kalian mengenai gimana sih caranya mendapatkan 10-20 orderan per hari rutin di Tokopedia. Tapi sebelumnya kalian tahu dong harus ngapain? Betul, harus like dulu video ini sebagai bentuk terima kasih dan apresiasi kalian karena gue telah membuat video ini secara gratis atau cuma-cuma, karena gue nggak minta apa-apa teman-teman. Gue cuma minta kalian untuk like aja video ini. Gue tunggu sampai hitungan ke 3. 1, 2, 3. Thank you guys yang udah like. Langsung aja kita masuk ke topik utamanya. Yang pertama, lu mempunyai 30 lebih produk aktif. Kalau lu mau jualan di Tokopedia, make sure lu punya lebih dari 30 produk aktif ya. Kenapa? Karena tujuannya adalah supaya toko kamu itu lebih trusted. Dan lu mempunyai produk-produk referensi yang lain, di mana customer potensial buyer ketika datang ke toko lu, dia bisa melihat-lihat produk yang lain dijual di toko lu. Supaya potensial buyer ketika masuk ke toko lu, dia dapat melihat beberapa referensi produk-produk lain yang pengen dia beli di toko lu. Kan bisa aja si potensial buyer ini membeli beberapa produk dalam satu invoice. Dan udah gitu, untuk membuat identity toko lu tuh lebih powerful. Kalau lu punya identity toko, itu akan jauh lebih bagus di mata customer. Misalnya lu jualnya fokusnya di skincare misalnya. Gak mungkin dong, kalau misalnya lu jual skincare, lu ada jual tas juga, lu ada jual gelas dan sebagainya, itu terlalu campur aduk. Tapi kalau lu fokusnya ke skincare, udah pasti si buyer tahu, oke, toko lu fokus ke skincare, gue pengen beli. Skincare lu ada apa aja? Dan dia bisa beli banyak items. Nah, kalau misalnya pertanyaan kalian adalah, apakah harus 30 kok? Gue bilang iya teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman di sini yang modalnya terbatas atau mungkin produksi itu baru sedikit modelnya, baru ada sekitar 10 atau mungkin 20, ya udah nggak apa-apa. Tapi saran dari gue adalah minimal lu punya 30 teman-teman. Kalau produk aktif lu cuma sedikit, tapi lu punya brand, ya udah silahkan lu bisa promote di sosial media dan sebagainya untuk mendapatkan orderan dan supaya untuk mendapatkan branding. Tapi kalau misalnya lu nggak punya brand dan lu emang nggak produksi, kenapa lu harus membatasi produk aktif lu cuma 10 atau mungkin 15? Yang gue saranin adalah lebih dari 30. Karena juga lu nggak akan pernah tahu dari 30 produk tersebut yang mana yang paling kencang. Kalau lu udah tahu 30 produk tersebut yang mana yang paling kencang, lu bisa ada referensi lain untuk mengupload produk lain yang mirip-mirip kayak gitu teman-teman. Ingat teman-teman, jangan menjual produk secara acak-acakan. Toko itu ibarat personal branding. Kalau misalnya personal branding lu acak-acakan, udah pasti orang bingung. Ini orang ngebahas apa sebenarnya? Gue ngebangun personal branding di channel Rio Gandhi ini karena gue bilang ke kalian adalah gue bahas soal mencari cuan di era digital. Tips and trick dan sebagainya, pokoknya tentang digital lah. Ini isi video gue semuanya gue ngebahas soal digital, cara mencari cuan di digital, jualan online, TikTok dan sebagainya. Tapi kalau misalnya lu punya toko, itu nggak ada personal branding, produk jualan lu acak-acakan, sama aja bohong. Ini toko, sebenarnya jual apa sih? Bahkan ada customer yang malah jadi nggak percaya, karena mungkin lu pecah fokus, nggak tahu apa yang lu dijual. Personal branding yang buruk akan berdampak buruk juga. Toko yang acak-acakan akan berdampak buruk juga. So make sure punya identity. Kecuali toko lu palu gada ya. Kalau palu gada sih juga jangan nanggung-nanggung palu gadanya. Kayak lumayan campur-campur lah. Jangan cuman
palu gak ada, tapi produk aktifnya cuma 10. Apa yang palu gak ada kalau kayak gitu? Yang kedua, fitur diskon produk, ya. Kalau lu nggak percaya, lu cobain deh pakai fitur diskon produk. Ternyata gue pernah testing, produk yang nggak didiskon sama yang didiskon, padahal produknya sama ya, itu lebih laku produk yang didiskon. Diskonnya berapa? Terserah kalian, yang penting ada diskonnya. Gue nggak tahu kenapa, kayaknya sih lebih tepatnya mungkin kalau gue analisa ya, algoritma Tokopedia itu membaca bahwa produk ini didiskon, jadi lebih direkomendasikan. Plus, behavior manusia, customer ketika belanja online itu lebih suka ada yang namanya diskon. Meskipun diskonnya kecil-kecilan itu nggak masalah, karena itu bisa menarik pembeli untuk akhirnya ngelakuin check out. Ya, jadi lu bisa cobain tuh yang namanya diskon. Jadi gue bisa bilang sampai detik ini, diskon itu masih sangat-sangat berpengaruh. Jadi kalau lu mau pakai fitur diskon, hajar teman-teman, karena masih mantap. Sekali lagi gue tekankan ke kalian, kalian mau diskon berapa itu terserah kalian, karena gue nggak tahu margin kalian berapa. Kalian yang tahu margin kalian berapa, dan kalian yang tentuin sendiri diskon kalian mau di angka berapa. Yang penting kalian bisa diskonin. Terserah kalian, nggak apakah harus semua produk kok, terserah kalian. Gue sih nggak semua produk ya, tapi kalau misalnya kalian pengen nge-push produk-produk tertentu yang pengen kalian naikin, ya udah kalian diskonin. Kalau nggak semua produk yang didiskonin juga nggak masalah sebenarnya. Cuma kalau lu memang punya tujuan beberapa produk atau banyak produk yang lu pengen hajar untuk lu boosting, ya udah lu diskonin aja. Cuman gue ada bad news dulu nih. Jadi buat teman-teman di sini yang medal di Tokopedia-nya masih Power Merchant, itu nggak bisa pakai fitur diskon. Karena zaman dulu pun, diskon ini hanya bisa digunakan sama official store di Tokopedia. Cuman Tokopedia udah update, dimana kalau lu jadi Power Merchant Pro, itu bisa pakai diskon produk, nggak cuma official. Tapi Power Merchant Pro ya, untuk toko yang masih Power Merchant itu nggak bisa pakai fitur diskon. Tapi tenang aja, untuk mencapai Power Merchant Pro itu gampang kok. Lu hanya cukup saat ini ya yang update ya. Jadi kalau nanti berubah lagi ya, gue nggak tahu, karena gue ngomong berdasarkan apa yang sedang gue record saat ini. Ya, jadi untuk persyaratan menjadi Power Merchant Pro adalah performa tokomu itu minimal 70, nggak boleh kurang dari 70. Lalu, lu mempunyai 3 pesanan yang sudah selesai dalam 30 hari, dan juga memiliki omset 350.000 dalam 30 hari. Jadi dalam 1 bulan kita ngomong kayak performa toko lo minimal 70, 3 pesanan selesai, dan omset 350.000. Cuman 1 bulan itu gampang lah untuk jadi Power Merchant Pro. Yang penting lo menjaga, jangan sampai performanya turun. Karena kalau lo performanya turun juga berpengaruh. Karena medal itu bisa dibilang kayak ngebantu banget lah untuk naikin toko lo dan produk lo juga, teman-teman. Yang ketiga, bintang 5 pertama. Ya, terdengar kayak, hah? Bintang 5? Iya, bintang 5 pertama. Ketika lu punya produk yang belum ada penjualan, belum ada bintang, kalau lu dapetin bintang pertama, bintang 5 misalnya, terus ada ulasannya, percaya nggak percaya, produk tersebut bisa jadi lebih laku lagi, teman-teman. Gue pernah kejadian, bukan pernah ya, sering kejadian, produk ini tadinya kurang laku, karena belum ada penjualan, tiba-tiba dapat orderan nih, malah jadi rutin keluar produknya. Ternyata gue coba cek, sering kejadian seperti itu. Makanya gue bisa bilang kayak, algoritma juga memihak kepada penjualan dan review. Jadi kalau misalnya lu punya produk yang belum ada penjualan, dan ketika dapat penjualan dapat bintang 5, itu kayak happy banget. Make sure penjualan pertama itu mendapatkan bintang 5, teman-teman. Pokoknya gue bisa bilang kayak 1 sampai 10 itu minimal dapat bintang 5 atau bintang 4 lah. Jangan kurang dari 4. Kalau bisa sih 5 ya, apalagi dengan ulasan yang ada tulisannya. Itu akan jauh lebih mantap. Kalau gue pribadi, kalau gue ketika menjual produk tiba-tiba dikasih bintang 1, gue secara pribadi, gue mending take down produknya. Gue upload lagi yang baru. Ya memang kayak, wah sayang dong, lu udah capek upload, apalagi kalau saya gue ada iklanin, udah buang budget. Kalau lu mendapatkan bintang 1, itu berpotensi buruk. Kalau lu iklanin juga, jadinya orang yang pengen belanja jadi nggak jadi. Kalau gue secara pribadi, mending gue take down. Produknya gue take down, gue upload lagi yang baru. Itu mau nggak mau, karena ya itu penting. Bintang 5 pertama itu penting. Ya gue bisa bilang kayak 1 sampai 10 bintang 5 lah. Itu berpengaruh banget lah. Walaupun kita tahu ya, namanya netizen, buyer di online itu kadang nyebelin. Gue pernah kejadian di mana dia membeli produk, dikasih bintang 1 tanpa ulasan. Pernah juga ada customer yang membeli 12 produk, ya. Satu invoice 12 produk, itu harganya murah-murah. Lalu, cuman karena apa tau gak teman-teman? Hanya karena ekspedisinya telat 1 hari. Ya, dia beli pakai reguler, ekspedisinya telat 1 hari. Gue dikasih 12 produknya dikasih bintang 1 semua. 12 produk dikasih bintang 1. Karena apa? Karena ekspedisi. Jadi kayak, bayar di Indo tuh sometimes kalau lu menjual barang-barang yang ada yang lebih murah, atau mungkin bukan barang-barang yang lebih premium ya, lebih mahal, itu lu bakal sering dapetin pembeli yang nyebelin, yang nggak masuk akal.
dia bisa kasih bintang 1 sesukanya, kasih bintang 3 sesukanya, tanpa ulasan, nyalain ekspedisi tapi kita yang kena bintang 1 dan sebagainya, itu kayak udah hal yang biasa banget. Jadi berdoalah untuk mendapatkan ulasan pertama itu bintang 5 dan seterusnya sampai 10. Lalu ya jangan sampai menemukan customer yang modelan seperti itu. Tapi yang perihal 12 produk dikasih bintang 1 sih emang horor ya teman-teman. Itu bener-bener kayak hari terburuk gua ya, kayak gua ketika ngeliat kayak, hah gila, dikasih bintang 1 semua 12 produk, gak masuk akal gitu loh. Nah guys, that's it, segitu aja video dari gua. Semoga membantu kalian, dan itu adalah 3 tips supaya kalian mendapatkan 10-20 orderan per hari di Tokopedia. Percayalah, kalau lo ikutin kata-kata gua, day by day, itu kalian akan menemukan titik di mana, oke, ini mulai naik nih, 10-20. Gue ngomong seperti ini bukan berarti kayak lu praktekin lu langsung 10 ya. Nggak kayak gitu teman-teman. Kita butuh proses juga teman-teman. Jadi kalau lu ikutin gue, lu akan mencapai 10-20 rutin per hari. Tapi bukan instan, nggak ada yang instan. Karena ngelakuin yang tadi gue sebutkan aja itu butuh waktu. So make sure teman-teman di sini lakuin apa yang gue bilang. Tonton video-video gue yang lain membahas jualan online, karena banyak juga teman-teman di sini yang terbantu karena video gue. Karena di sini gue cuma sharing apa yang gue lakukan, pengalaman pribadi gue dan sebagainya. Sekali lagi jangan lupa untuk subscribe, like, and comment. Karena di channel ini kita akan bahas apapun mengenai yang dapetin cuan di era digital. Dan semoga kalian mendapatkan insight baru, pengalaman baru dari video ini. Sekali lagi jangan lupa like, comment, dan subscribe. Yang mau join grup Telegram gue silahkan join, link di deskripsi. Yang mau beli kelas online gue bisa ke desdi.store/riogandhi. Dan yang mau nanya soal jasa konsultan atau kelas offline gue bisa ke nomor ini. Nomor itu ya, itu khusus untuk pembelian itu khusus untuk kelas offline atau jasa-jasa konsultan gue. Sekali lagi gue ucapkan terima kasih, Rio Gandhi, peace out.